Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua bisa lebih mudah rileks, kemudian bisa tenang, sehingga bisa sadar bahwa ada Dia di dalam diri kita. Ada diri kita yang berasal dari dirinya. Dan kita bisa juga sadar bahwa segala yang terjadi dalam hidup ini, termasuk kita yang diberikan kesempatan untuk hadir di bumi, hadir dalam hidup ini dengan menggunakan tubuh fisik ini, itu karena cintanya. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai tips bagaimana merasakan cintanya. Nah, tipsnya ini sebetulnya berfungsi sekali buat saya dalam menjalani keseharian saya. Buat saya untuk bisa hadapi segala yang saya hadapi setiap harinya. Baik itu kegembiraan, kesusahan, ketenangan, kedamaian, semuanya deh. Semua yang saya hadapi dalam hidup ini akan sangat menyenangkan. Sangat banyak hal-hal yang bisa menjadikan pelajaran buat saya yang seorang jiwa ini. Itu karena adanya cinta dari Dia. Kalau ada yang tanya, bagaimana mendapatkan cintanya? Oh, sebentar dulu. Menurut saya pribadi, cinta dari Dia itu selalu ada. Cinta, kasih, sayang, itu selalu ada setiap saat. Itu yang mendasari adanya diri kita ini saat ini. Itu juga yang mendasari adanya alam semesta ini, multidimensi. Adanya setiap makhluk ciptaan itu ada karena cinta, kasih, serta sayangnya. Jadi nggak usah dicari lagi. Pasti Dia ada. Kalau kita bisa tenang, santai, relax, tenang, santai, nikmati, kita bisa sadari yang pertama itu kehadirannya. Dan yang kedua, setelah kehadirannya bisa kita sadari, itu cintanya bisa kita sadari, melimpah ruah di dalam diri kita ini, kemudian memancar kepada sekitar kita. Dan memancar juga kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Memancar ke seluruh alam semesta. Dan kalau kita bisa sadari hadirnya Dia, adanya cintanya, maka kita bisa juga rasakan, bisa kita alami bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang ada dalam kehidupan kita, sebenarnya berawal dari cintanya. Dan ketika kita hadapi setiap kejadian, ketika kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitar kita, ketika kita berinteraksi dengan semesta, yang kita sadari adalah hadirnya Dia di setiap partikel dan adanya cintanya yang memancar dari setiap partikel. Itu luar biasa sekali. Nah, bagaimana tipsnya untuk bisa merasakan cintanya? Kalau bahasa yang saya pergunakan sekarang bukan merasakan, tapi menyadari. Yang harus kita ingat bahwa yang menggagalkan kita untuk bisa menyadari bahwa ada cintanya, itu adalah kita selalu menggunakan kesadaran logika ataupun diri palsu. Kalau kita pakai kesadaran logika sama diri palsu, ini kita akan terhijab atau dibatasi dari zona ilahiyah atau zona diri sejati. Ini yang akan menyulitkan lagi kita masuk ke zona setelahnya, zona jati diri. Perbatasan antara jiwa dan ruh. Perbatasan atau zona terakhir dari ruh adalah ruhani, yang paling luar ya, yang berbatasan dengan jiwa.
lapisan rohani ini sering disebut sebagai jati diri. Nah, kalau kita gagal tenang, maka kita akan jauh dari dia. Jadi sebetulnya tipsnya itu mudah saja. Biasakan dirinya untuk tenang. Untuk bisa tenang, untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, biasakan untuk santai, rileks, tenang, damai. Bersantai saja pada setiap kondisi yang dihadapi. Santai, atur nafas, sadari nafas, keluar masuknya. Kemudian sebutkan PIN-nya, rileks, tenang, damai. Maka dengan PIN tersebut, kita akan lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan dalam kesadaran jiwa tenang, beberapa sobat itu sudah mulai bisa mengamati. Dalam kesadaran jiwa tenang, mengamati segala hal yang ada. Baik itu dirinya sendiri ataupun yang terjadi di luar sana. Tapi fokusnya setelah itu adalah kembali lagi ke diri sendiri. Apa saja yang terjadi dengan diri? Lapisan kesadaran mana yang aktif? Dan setelah itu terjadi, dan nggak begitu saja ya. Setelah itu terjadinya nggak begitu saja. Karena ada sobat yang mengalami 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada yang 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Ada sobat RTD yang mengalami itu semua. Mengamati, menikmati pengamatannya. Kemudian setelah beberapa saat yang lalu, sharing dengan saya bilang jangan terjebak kepada pengamatan. Pengamatan ini sebetulnya memaintain eksistensi kita hadir di bumi. Tapi eksistensi adanya kita di bumi ini, pada kehidupan saat ini, itu berasal, berakar dari satu hal, yaitu kehadiran Tuhan. Coba lihat, coba perhatikan juga. Ketika kita mengamati segala hal, mengamati diri kita, siapa yang sedang ada di samping kita? Coba lihat, coba amati. Apakah benar kita sendiri mengamati? Ternyata setelah itu yang dia lakukan, menurut dia ada eksistensi lain yang ikut mengamati. Dan karena dia terbiasa untuk mengamati, maka dia sudah mulai tahu eksistensi dari diri palsunya. Dari jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan, kemudian pikiran. Mulai dia bisa amati. Kemudian mulai juga dia bisa amati. Ada diri sejati, lapisan jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Nah, setelah itu dia bisa mengamati juga. Ternyata ada satu hal baru yang muncul. Di sampingnya ikut mengamati. Kemudian saya bilang, bisa jadi itu Tuhan. Coba amati lagi. Apa ini berasal dari luar? Jangan-jangan. Enggak. Kalau betul bisa mengamati, kalau betul bisa menggunakan PIN kesadaran yang saya berikan, itu kita akan dihantar ke dalam diri, masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan kemudian, karena janji Tuhan itu bahwa masuklah pada kesadaran jiwa tenang supaya bisa menyadari sapaanku, katanya. Nah, mulailah dia. Hal pertama yang dia dapatkan adalah tangisan haru. Dia bisa mengamati dirinya haru. Dia bisa mengamati bahwa dirinya bahagia. Karena dia berhasil mengamati bahwa ternyata dia mengamati segala hal, menjalani setiap harinya, itu dengan eksistensi baru yang ada dalam diri. Baru ini maksudnya baru bisa dia amati. Tapi sebetulnya sudah ada di sana setiap saat. Itulah eksistensi kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri. Nah, ini selangkah lagi untuk bisa merasakan cinta dari dia. Jadi tipsnya adalah kembalikan diri kita ini sepenuhnya kepada dia tanpa syarat. Suatu saat kalau kita butuh syarat, maka syarat nomor 1 adalah kehadirannya. Syarat itu maksudnya begini. Oh ya, saya ingat Tuhan ketika saya sedang susah. Ketika saya sedang mengalami masalah, saya ingat dia. Itu sebuah syarat untuk bisa mengamati atau merasakan hadirnya Tuhan di dalam diri. Itu sebuah syarat, gak apa-apa. Syarat itu berawal dari logika kita, berawal dari kesadaran logika, berawal dari kesadaran diri palsu. Gak apa-apa, amati aja. Kalau masih butuh syarat, syarat nomor 1 untuk cinta adalah kehadirannya.
Jadi kita bisa rasakan yang pertama, itu adanya Tuhan yang ada di dalam diri. Kalau kita berhasil sadari, kemudian kita syukuri setiap saat bahwa Dia hadir selalu. Bukan di luar sana, tapi di dalam diri kita. Menemani setiap hal yang kita lakukan. Bahwa Dia memberitahukan banyak hal kepada kita. Tidak hanya menemani, Dia mengajarkan. Bahkan Dia juga melatih agar kita bisa sebuah hal. Kadangkala juga diri kita ini dipakai oleh Dia untuk memberikan sebuah hal kepada orang lain. Entah itu pencerahan, entah itu hal-hal yang baik, entah itu hal-hal yang kalau logika katanya buruk, tapi itu pelajaran. Berbagai macam pelajaran yang Dia lewatkan kita untuk sampai kepada orang lain. Dia menjadikan kita kaki tangannya, Dia menjadikan kita mulutnya, Dia menjadikan kita matanya. Yang saya ingat ketika saat ini adalah satu syair dari grup band idola saya dari kecil dulu, yaitu Dewa 19. Satu lagu yang judulnya Satu. Nah, coba sobat perhatikan liriknya. Dengan matanya aku berjalan, dengan mulutnya aku berbicara. Begitu juga Tuhan, Dia menggunakan kita sepenuhnya untuk melakukan hal-hal, untuk melakukan kehendak-Nya di muka bumi. Itu sebuah level kesadaran. Dan di situ pelan-pelan akan bermunculan cinta, benih-benih dari cinta. Kangen diri kita dipakai lagi oleh-Nya. Baru aja tadi bicara, baru aja tadi berinteraksi. Sekarang sudah ingin melakukan hal yang sama lagi. Diri kita ini, yang jiwa ini, diri kita ini, kendaraan kita yang fisik ini semuanya berasal dari Dia. Setiap partikel yang ada di dalam diri kita ini, itu berasal dari Dia. Jadi ada kerinduan dari setiap bagian yang ada dalam diri kita, baik jiwa kita yang jiwa ataupun kendaraan fisik kita ini, itu kepada Dia. Karena dari Dia juga setiap organ yang ada di dalam diri kita ini bisa bekerja, itu karena adanya Dia. Nah, ada suara tet 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 tet, ini kebetulan suara kendaraan yang sedang mundur. Begitu juga kita. Karena kita bilang bahwa hidup ini maju ke depan, maka kalau kembali ke dalam diri itu mundur ke belakang. Kalau mundur ke belakang, yang paling belakang, itu adanya partikel percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Kalau kita regresi dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain, dari satu reinkarnasi ke reinkarnasi yang lain, terus sampai yang pertama kali, maka kita semua bisa rasakan, bisa dapatkan, bisa alami bahwa kita berasal dari Tuhan itu sendiri. Jadi pastinya akan kangen pulang. Padahal setiap harinya, setiap saatnya, setiap organ yang ada di dalam diri kita ini, kita yang jiwa ini, itu dihidupi oleh energinya. Jadi menurut saya, kalau kita ingin mudah merasakan cinta, maka harus kita hadirkan dulu Dia. Untuk menghadirkan Dia, untuk menyadari kehadiran yang ada di dalam diri kita. Nggak usah jauh-jauh ke sana, tapi cukup ke sini, masuk ke dalam diri, menyadari bahwa selalu ada Dia dalam setiap partikel yang menghidupin kita, dari energi spiritual yang menghidupi setiap bagian dari diri kita. Baik kita yang jiwa, pikiran, setiap organ, fisik ini, kendaraan kita hidup di bumi, itu hanya bisa aktif, berjalan, hidup karena adanya energi itu. Ya sadari adanya energi itu. Kalau kita berhasil naruh logika kita di sini, kalau kita berhasil naruh diri palsu kita di sini, bisa kita amati, maka suatu ketika kita akan sadar bahwa kita mengamati ini semua, termasuk diri sejati kita, itu bersama Tuhan
yang ada di dalam diri kita. Kalau kita sadari kehadirannya, maka cintanya akan sangat mudah untuk didapatkan. Bukan hanya didapatkan ini kacamata logika. Tapi kalau kacamata jiwa adalah menyadari selalu adanya cinta yang berawal dari kehadiran yang ada di dalam diri kita. Oke, Sobat RTD, tips saya dari tips kali ini itu saja. Nggak perlu syarat. Nggak perlu harus bertobat. Tapi kalaupun bertobat itu bagus sekali. Sebetulnya pertobatan itu adalah sebuah cara untuk bisa melampaui fisik kita, logika kita, diri palsu kita. Masuk ke diri sejati, sadari ada Tuhan di dalam diri kita sendiri. Bagus kalau bisa grounding seluruh energi negatif yang ada di dalam diri dengan proses pertobatan. Bagus juga yang ikuti program saya sehingga energinya selalu tersambung. Kalau bisa tersambung dengan percikan cahaya Tuhan di dalam diri dalam kondisi sadar, maka kita akan bisa sadari selalu ada cinta yang melimpah ruah di sekitar kita yang berasal darinya. Nggak usah kita tunggu adanya cinta baru kita balas. Karena selalu ada cinta, kasih, dan sayangnya dalam setiap aliran dari energi yang keluar dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita mengalir ke setiap bagian dari diri sejati, jiwa tenang, diri palsu, logika, setiap organ tubuh kita, kemudian memancar ke sekitar kita. Sampai kita lihat bahwa sekitar kita ini itu penuh dengan energi pink kasih sayangnya. Dan semua hal yang ada di dunia ini dasarnya adalah kasih sayangnya. Dan setiap kita lakukan sebuah hal, setiap kita akan bertindak, beraktivitas baik di level jiwa, pikiran, fisik, itu selalu berawal dari energi kasih sayangnya. Yang mana energi kasih sayangnya itu berasal dari kehadirannya yang ada di dalam diri kita. Sobat RTD, jangan lupa untuk dapatkan itu semua. Rileks, tenang, damai, sadar, amati. Kemudian detailkan bahwa kita mengamati tidak sendirian. Ada Dia selalu dalam diri kita. Sudahkah kita sadari itu? Sudahkah kemudian kita bersyukur dalam setiap sujud kita akan hal itu? Benarkah kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang kita ucapkan dengan namanya yang penuh cinta dan kasih sayang, kita akan lakukan setiap hal? Benarkah itu? Sobat RTD sendiri yang bisa jawab. Jangan lupa sob, rileks, tenang, damai, sadar selalu setiap saat. Rileks, tenang, damai, santai saja. Karena ada Tuhan dalam diri sobat yang menemani setiap langkahnya. Oke sob, gitu aja dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Maafkan kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.